Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda dan Adinda Solihah Zaid bin Sabit, bertemu lagi dengan Bunda Yuliana. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan, serta pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji, dan menyebutkan ciri-ciri bagian biji buah. Perhatikan video pembelajarannya dari awal sampai akhir ya. Nah, teman-teman, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, teman-teman, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, dapat disebut vegetatif alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan, disebut vegetatif buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji dan tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka, dan pohon buah lainnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, cocor bebek, dan tebu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan umbi adalah umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh yang termasuk umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, dan bombay. Contoh yang termasuk umbi batang antara lain kentang. Dan contoh umbi akar antara lain singkong. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, teman-teman, itu merupakan contoh-contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif alami. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan membantu memperbanyak tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Tujuan mencangkok yaitu agar tumbuhan cepat berbuah. Teman-teman, berikut ini cara mencangkok pada tumbuhan. Pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu membersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar. Panjang kulit yang dibersihkan kira-kira 5 cm. Batang yang sudah tidak berkulit dan tidak berkambium ditutup dengan tanah subur dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, cangkokan disiram secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, cangkokan itu siap untuk ditanam ke dalam tanah. Nah, teman-teman, itu merupakan contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, teman-teman, sukakah kalian makan buah? Biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru.
perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian biji dan fungsinya. Silakan pahami. Ada selimut biji, melindungi biji. Ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan ada embrio, calon tumbuhan baru. Nah, sekarang kita akan menyebutkan ciri-ciri bagian biji buah. Bunda memiliki contoh biji pepaya. Ciri-ciri biji pepaya yang pertama berwarna hitam. Kedua, jumlahnya banyak. Dan ketiga, biji ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji tetap lembab. Nah, selanjutnya yaitu silakan kalian menyelesaikan tugas yang telah Bunda siapkan. Mungkin itu saja pembahasan dari Bunda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.